Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab adab yang disendirikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Kita masih di adab pertama, yaitu terkait dengan orang yang paling dekat dengan kita, ibu dan bapak kita. Sudah lewat 7 bab terkait dengan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, anjuran serta dorongan dalam syariat. Di malam hari ini kita akan masuk di bab-bab yang lawannya, yaitu bahayanya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya. Belum mulai dengan bab la'anallahi man la'ana walidayh. Kata beliau, babu la'nillahi man la'ana walidayh. Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Bab ini, judul ini beliau bawakan untuk memberikan ilmu kepada kita bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu dosa besar. Karena ciri dosa besar adalah dilaknat oleh Allah. Kapan ada ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa sebuah perbuatan yang dilakukan itu adalah terlaknat, maka itu dosa besar. Maka sebagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi anak, pahala besar yang dijanjikan, bahkan surga dijamin untuknya, maka siapa yang tidak berbuat baik kepadanya, apalagi sampai menghardiknya, melaknatnya, maka dia akan mendapatkan kebalikannya. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu tergantung amalan. Kalau kita melaknat, na'udzubillah, kedua orang tua kita atau salah satunya, maka kita akan mendapatkan laknat Allah. Dan makna laknat kita kepada kedua orang tua, maksudnya kita menghardiknya, mencelanya, mencercanya. Kemudian laknat Allah terhadap kita yang durhaka, maksudnya dijauhkan dari rahmatnya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Karena dia dilaknat oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Di sini beliau akan bawakan satu hadis terkait dengan masalah ini yang beliau bawakan dengan sanadnya. Beliau berkata, haddatsana Amr ibn Marzuq, telah bercerita kepada kami Amr ibn Marzuq. Ini salah satu dari guru dari Imam Al-Bukhari yang Imam Ahmad berkomentar thiqatun ma'mun. Ini guru Imam Bukhari yang terpercaya dan amanah. Qala, beliau berkata, akhbarana Syu'bah, telah bercerita kepada kami Syu'bah, imam dalam hadis, anil Qasim ibn Abi Bizzah, dari Al-Qasim bin Abi Bizzah, an Abi Tufail, dari Abu Tufail, sahabat ya Abu Tufail. Beliau bernama Amir ibn Wathilah, termasuk sahabat yang paling akhir meninggal. Paling akhir meninggal dari sahabat Nabi. Iya, Abu Tufail. Qala, beliau berkata, su'ila Ali. Ali pernah ditanya, mantu Nabi sekaligus anak dari pamannya yang menjaga Nabi, yaitu Abu Thalib.
Iya. Suami dari siapa? Siapa suami istri dari Ali? Fatimah. Ya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah Ali dilamar oleh orang waktu masih hidup Fatimah. Waktu juga masih hidup Nabi. Ya, itu Ali ditawarkan untuk menikah yang kedua. Maka hal itu sampai kepada Nabi. Maka Nabi berkata, apa yang membuat Fatimah sakit, itu membuat juga saya sakit. Maka Ali tidak berta'addud. Ya, selama hidup Fatimah. Iya, itu menunjukkan bahwa mertua tidak masalah melarang menantunya untuk berpoligami. Nabi telah melakukannya. Ya, Nabi telah melakukannya. Karena dia yang tahu tentang anaknya dari kecil. Dia tahu apa yang anaknya itu tersakiti. Kalau itu dilakukan. Kalau itu dilakukan. Maka Ali bin Abi Thalib tidak berta'addud selama Fatimah hidup. Dan Rasulullah juga tentunya hidup. Jadi Ali ditanya, hal khassakum an-nabiyyu bi syai'in lam yakhussa bihin nasa kafah? Apakah Nabi mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak dikhususkan kepada seluruh manusia? Kan kalau ahli bait, sudah ahli bait, ya kalau orang sekarang bilang keturunan Nabi begitu. Keturunannya ya dari garis keturunan Nabi. Suami dari anaknya Nabi. Iya. Dari putri. Sekarang kan yang orang banggakan adalah tidak ada keturunan dari anak laki-lakinya Nabi. Karena Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup lebih dari 2 tahun. Sekarang ini yang mereka banggakan adalah keturunan putri. Iya. Keturunan dari putri Nabi yang ada, yang hidup setelah Nabi, punya anak, ya, dan tentunya kebanyakannya dari keturunannya Fatimah dengan Ali, dari jalur Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi ini Ali ditanya, apakah ada kekhususan kalian yang dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada manusia yang lain? Ini perlu juga diketahui oleh orang-orang sekarang yang mengaku kekhususan karena dia keturunan Nabi. Ini pertanyaan ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Qala, kata Ali, ma khassana Rasulullah bisyai'. Jawaban yang sangat tentunya bagus kita tahu terkait dengan ahlul bait. Rasulullah tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu apa. Iya, artinya karena keturunan Nabi langsung suci, langsung darah mulia, biar dia tidak sholat. Enggak. Fatimah saja langsung darah daging Nabi, langsung. Nabi berkata kepadanya, salini ma syi'ti min mal. Minta kepada saya apa yang kamu mau kalau harta. Kalau masalah harta, minta. Tapi la ugni anki minallahi syai'an. Adapun terkait dengan haknya Allah, saya tidak akan bisa membantumu sedikit. Artinya, nasab tidak bisa mempercepat nikmat. Sebagaimana juga nasab tidak bisa menolak adab. Iya, bukan. Itu tidak bisa. Kalau begitu akan dibedakan antara Bilal dengan yang lain. Akan dibedakan antara Salman Al-Farisi, orang Ajam, bukan Arab, dengan yang lain. Tidak ada perbedaan lagi yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam. Tidak ada. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Arab dan non-Arab. Itu khutbahnya Nabi waktu di Mina saat haji terakhir. Iya, Nabi berkhutbah di Mina saat orang semua berkumpul bahwa hari ini tidak ada lagi perbedaan antara Arab dan non-Arab,
yang berkulit putih dan berkulit hitam, tidak ada lagi. Illa bitaqwallah, kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Nah, disinilah Ali menegaskan Rasulullah tidak ada mengkhususkan. Iya. Illa ma fi kiro bisai. Kata beliau, kecuali ini yang berada di sampul pedang. Jadi Ali bin Abi Thalib punya pedang, ya, sampulnya itu kulit. Pembungkusnya kulit. Di kulit pedangnya itu ada kantongnya. Tuma akhraja sahifatan. Dari situlah beliau keluarkan. Dia keluarkan yang ada dari ya kulit yang sampul pedang yang terbuat dari kulitnya tadi. Beliau keluarkan satu lembaran yang sudah terlipat. Itu yang dikhususkan oleh Nabi kepadanya. Apa itu? Kata Abu Tufail, faida fiha maktub. Ternyata di dalamnya tertulis wasiat Nabi. Apa itu? Kata beliau isinya, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Itu pertama. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Kita pahami bersama menyembelih ibadah besar. Berkurban itu adalah ibadah yang paling utama. Iya. Karena dia adalah ibadah kepada Allah, tidak boleh diserahkan kepada Allah. Kita memang diperintahkan di Quran, kul, katakan, inna solati wa nusuki. Langsung kedua, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Iya, karena itu hanya milik Allah, maka tertulis di halaman ini, di lembaran yang dikhususkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib yang mau disampaikan nanti. Bahwasanya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat. Apapun yang disembelih karena selain Allah, maka dia berhak mendapatkan kalimat ini. Kalimat laknat. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ardh. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Ini hati-hati terkait dengan tanahnya orang. Ya, batas tanah. Kalau kita sampai di situ enggak usah curi-curi sedikit. Gara-gara demi ya satu tiang, ya ada halaman yang kita mau buat, tidak boleh. Dilaknat pelakunya. Orang yang mengubah batas tanah. Iya. Bahkan ada ancaman di hadits lain bahwa orang yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal, maka tanah itu akan dipikulkan nanti kepadanya pada hari kiamat. Tapi bukan hanya segitu, 7 lapis. Jadi tanah yang kita ambil sejengkal itu ke bawah. Kita tahu tebalnya tanah 1 lapis 500 tahun perjalanan tebalnya. Jadi kalau kita bor air baru berapa meter itu belum seberapa. 1 lapis bumi ini 7 lapis. 1 lapisnya 500 tahun perjalanan. 1 lapisnya. Nah, bayangkan sejengkal ke bawah. Kita pikul di hari kiamat. Sebenarnya bukan masalah berat atau ringannya, kecil atau besar yang kita pikul. Ini masalah kita pikul di hadapan semua orang. Sehingga malunya itu yang masalah. Jadi orang langsung tahu bahwa dia yang merampok, mencuri, mengambil, merubah batasan tanah di kehidupan dunia. Iya, ini menunjukkan bahwa mengambil batasan tanah, merubah batasan tanah itu dosa besar. Karena dilaknat. Ini perkara peringatan besar yang diberikan, diwasiatkan oleh Nabi kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang ketiga,
La'anallahu man la'ana walidayhi. Ini kita pembahasan. Ternyata juga di dalamnya terdapat wasiat Nabi, Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tua. Iya. Ini adalah sesuai dengan judul bab. Iya, bahwa orang yang menghardik, mencerca, mencela orang tuanya itu mendapat laknat dari Allah. Makanya di Quran sangat jelas Allah katakan, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah bilang kepada kedua orang tuamu uff, kalimat hardikan. Iya, apalagi memukulnya. Iya. Ini tentunya hal yang menjauhkan kita dari Allah. Hal yang membuat kita hidup di dunia ini sengsara. Secara kenyataan juga, secara turun-temurun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya, tidak ada yang hidup bahagia di dunia ini. Iya, itu secara kenyataan. Kalau kita melihat dia senang-senang saja, itu jangan tertipu. Iya, jangan tertipu. Karena itu hanya sementara. Karena kalau sudah dia tertipu dengan itu, dia durhaka kepada orang tuanya. Tapi saya tetap senang. Ketahuilah itu namanya istidraj. Perlalaian. Supaya dia tambah lagi. Ketika nanti sudah dia tertipu betul dengan perbuatannya, merasa tetap nyaman padahal dia melakukan dosa itu, maka kata Allah, aqadnahum baghtah. Kami akan mengambilnya tiba-tiba. Itu sebenarnya lebih menakutkan daripada yang disiksa setiap saat dengan dosanya, daripada yang diambil tiba-tiba. Dia lagi senang-senangnya tiba-tiba. Ini tentunya hal yang sangat menakutkan terkait dengan ini. Nanti ada lagi hadits-hadits setelahnya terkait dengan ini dan akan dibawakan oleh penulis. Kemudian yang terakhir, yang keempat dari hadits ini yang ada di lembaran Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat, pelaku dosa yang melakukan pengrusakan di atas muka bumi. Ada pembunuh, dia tahu itu pembunuhnya, tapi dia lindungi supaya tidak ada orang yang mendapatkan. Dia tahu itu pencuri, dia lindungi. Iya, dia tahu itu pezina, dia lindungi. Iya, demikian pula masuk dalam hadits ini kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, muhditha maksudnya melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Ini mencakup dua, merusak dunia, demikian pula merusak agama. Karena orang melindungi pencuri, pembunuh, perampok, pezina, itu melindungi perusak dunia. Itu dilaknat. Maka tentunya orang yang melindungi perusak agama lebih dilaknat. Lebih dilaknat. Karena rusak dunia itu terkait dengan dunia. Sementara rusak agama itu dunia akhirat. Maka tentunya lebih utama dia dilaknat. Hadits ini adalah hadits yang sangat tentunya menakutkan. Ini namanya hadits wa'id. Kan hadits itu ada namanya hadits wa'ad, janji kebaikan bagi pelaku ketaatan. Ada namanya wa'id, ancaman. Jadi hadits ini masuk dalam hadits wa'id. Empat golongan yang diancam dengan ancaman ini. Golongan yang pertama yang menyembelih selain Allah. Golongan kedua merubah batas tanah. Golongan ketiga, ini yang menjadi poin kita, yang melaknat orang tuanya. Golongan keempat, orang yang melindungi penjahat. Orang yang melindungi penjahat. Ini adalah ancaman besar bagi mereka dengan diancamkan laknat. Dengan diancamkan laknat. Dari hadits ini kita ambil faedah selain yang tadi ya yang kita sebutkan. Di sini kita bisa dapat pelajaran bahwa orang yang menjadi sebab terkait dengan sebuah perbuatan itu seperti pelakunya. Ia menjadi sebab. Iya, ada orang mencuri.
Karena dia lindungi, akhirnya dia nyaman terus mencuri. Maka walaupun dia tidak mencuri, karena dia melindungi pelaku, dosanya sama dengan pelaku. Sama dengan pelaku. Iya. Sebagaimana orang yang menjadi sebab sebuah kebaikan dilakukan, mendapat pahala tanpa mengurangi pahala pelaku. Jadi ini sama. Ini berlaku dosa dan kebaikan. Nah, ini kita harus hati-hati. Kita mau menjadi sebab apa? Orang yang paling berakal adalah yang ikut apa yang Nabi katakan. Kunu mafatih al-khair. Jadilah kalian pintu kebaikan. Jadi jadilah kalian sebab kebaikan. Jangan menjadi sebab keburukan. Dan ini akan menjadi hal yang membuat kita bingung nanti di hari kiamat. Kita bukan pencuri, tapi kok dihukumi seperti dosanya pencuri. Kita bukan pembunuh, tapi kenapa kita dapat ada di catatan kita membunuh? Iya. Ternyata kita pernah menjadi sebab. Iya, pernah menjadi sebab. Ini kita harus hati-hati. Pikirkan, ini yang saya lakukan sebab baik atau sebab buruk. Karena orang yang beriman itu selalu memandang akibat setelah dia lakukan. Karena sebab sama dengan pelaku langsung. Di antara faedah juga dalam hadis ini, ya, kita di dalam masalah ilmu itu tidak apa-apa kita tulis dan kita menyimpannya. Suatu saat itu kadang dibutuhkan. Seperti ini Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini kalau kita pahami sejarahnya, ini bukan lagi di Madinah ditanya. Ali ditanya ini di Irak. Sudah perpindahan pemerintahan saat dia berkuasa. Jadi sudah berkuasa Abu Bakar, Umar, Utsman, baru dia pegang kekuasaan, ini baru keluar di pedangnya. Di sampul pedang. Makanya di sini terdapat anjuran untuk menulis ilmu. Karena kadang kita butuhkan suatu waktu. Kadang kita butuhkan suatu saat. Dan dari sini pula bahwa menulis ilmu itu ternyata dari dulu. Dari masa Nabi. Bukan hanya masa kita sekarang ini. Iya. Tapi sudah dari masa dahulu. Ini faedah-faedah lain. Ya, walaupun inti dari pembahasan adalah masalah melaknat kedua orang tua. Masalah melaknat kepada kedua orang tua atau salah satunya. Ingin boleh kabarkan sekali lagi, ini dosa besar, wajib kita menjauhinya. Kalau pernah kita lakukan tentunya wajib kita bertobat dengan peringatan ini. Wallahu a'lam. Kita cukupkan masuk di pertanyaan. Cukup satu hadis dengan judul tadi. Apa Ustaz, bagaimana hukum tambalan gigi ketika meninggal? Tidak masalah, tidak perlu di orang yang pakai gigi palsu saat meninggal atau ada tambalan giginya saat meninggal, tidak perlu dicopot giginya, tidak perlu dikeluarkan tambalannya, kecuali emas. Itu diambil, dikeluarkan. Kenapa? Pertama, itu sesuatu yang berharga. Kalau dikubur dengannya, maka masuk dalam membuang-buang harta, menelantarkan harta. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa menjadi sebab adanya nabas. Nabas itu pencuri harta mayat. Iya, pencuri harta mayat. Dan daripada nanti mereka yang mengambil, dia gali kuburan dan akan merusak mayat, ya, lebih baik kita yang mengambil sebagai ahli waris dengan lembut, halus, apalagi pakai dokter misalnya, tenaga ahli dalam hal itu rahmat terhadap yang meninggal. Karena kasr al-mayyit ke kasrihi hayya, mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulang yang masih hidup. Itu sama-sama dosanya, mayat juga sama-sama merasakan sakitnya. Sehingga untuk maslahat itu, kalau itu berharga, kita keluarkan. Kita ambil, ya, dan kita tidak menguburkan dengan
dalam keadaan itu, wallahualam. Apa hukumnya ketika kita membuka HP di dalam masjid dan kita membuka konten yang memunculkan gambar? Apakah malaikat tidak masuk ke dalam masjid? Iya, di dalam hadis itu rumah. Iya, la yadkhulu baitan fiha suwar. Tidak masuk, la yadkhulu al malaika baitan fiha suwar. Tidak masuk malaikat di rumah yang ada gambar. Maksudnya gambar yang terpajang. Gambar yang terpajang. Adapun gambar yang tertutup tidak masuk. Gambar yang ada di HP tidak masuk. Iya, sama juga dengan kalau kita masuk masjid tentunya. Iya, kalau yang di HP tidak masuk dalam hadis. Yang dimaksud adalah yang dipajang. Yang dipajang. Artinya rumah saja yang ada gambar tidak masuk malaikat. Yang dimaksud dengan malaikat adalah malaikat rahmat. Bukan malaikat yang mencatat. Jangan sampai ada yang berpikiran supaya tidak tercatat apapun yang kita lakukan di rumah, pasang gambar. Karena sudah pernah ada orang berpikir begitu. Enggak, ini yang tidak masuk malaikat rahmat. Yang membawa kebaikan di rumah kita. Yang membawa kebaikan di rumah kita tidak masuk. Kalau ada gambar, dan gambar dimasuk sekali lagi yang terpasang, terpajang. Adapun yang disimpan, ditutup, tidak masuk dalam hadis itu, wallahualam. Demikian pula di masjid tidak boleh memasang gambar. Iya, kalau di HP, wallahualam itu tidak masuk. Tidak masuk dalam kategori dalam hadis, wallahualam. Saya memiliki kebiasaan mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat rawatib. Ketika saya luput sholat sunnah sebelum subuh, misalnya, apakah saya boleh menggantinya setelah sholat duhur? Setelah sholat duhur ya? Boleh kalau kita nggak sempat. Walaupun tadinya sebenarnya boleh kita sholat langsung setelah sholat subuh. Kalau kita luput. Misalnya kita ketiduran, tidak bangun kecuali qomat, langsung kita ke masjid. Maka boleh kita ganti nanti setelah sholat subuh. Apakah itu di masjid atau di rumah? Dibolehkan. Itu pernah terjadi di masa Nabi. Dan boleh kita juga ganti setelah matahari naik. Juga Nabi pernah terjadi seperti itu. Iya, setelah matahari naik. Tapi kalau sibuk misalnya kita tidak ingat kecuali setelah zuhur, boleh juga kita ganti. Boleh juga kita ganti. Karena boleh kita mengganti saat ingat. Boleh kita menggantinya saat ingat. Yang penting kita seperti penanya, terbiasa melakukan ini. Tapi di sini 12 ya, berarti kita tambah di zuhur berarti ya. Kemungkinan. Karena sholat rawatib itu kan kalau serba 2 berarti semuanya 10. Dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari Muslim. Ya, dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim itu rawatib 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini semuanya 10 rakaat. Ini dalam hadits Ibnu Umar. Dalam hadits Ibnu Umar. Kemudian di hadits lainlah yang ditambah 4 sebelum zuhur atau 4 setelah zuhur. Itu di hadits lain. Tapi yang paling rutin Nabi lakukan adalah sebagaimana yang dinukil oleh Hafsah, istri Nabi, ya, itu yang 10 itu. Kalau kita tambah 12 berarti kemungkinan besar kita tambah di zuhur. Kan asar tidak punya rawatib. Asar tidak punya rawatib. Wallahualam. Ustaz, izin bertanya, batas sholat duha dan tahajud jam berapa? Baik, untuk tahajud dulu ya. Tahajud itu kan sholat yang dilakukan setelah hujud, yaitu kita setelah tidur. Itu dibilang tahajud. Yang mana dia masuk dalam kategori sholat malam. Batas akhir adalah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadits Bukhari Muslim. Idza khasyiya ahadukumus subh. Jika salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, fal yutir, maka hendaklah dia witir kalau belum witir. Kalau belum witir awal malam. Maka ketika kita sholat tahajud, waktu subuh akan masuk witir. Kalau belum witir. Kalau sudah witir, maka kita genap. Sholat genap-genap. Iya.
Maka dari sini ada isyarat dari Nabi, batas itu adalah adzan subuh. Kapan muadzin adzan atau kapan masuk waktu subuh, terbit fajar sodik, maka sudah tidak boleh lagi sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu sholat malam. Dan malam itu definisinya adalah mulai dari matahari terbenam hingga terbit fajar. Itu dibilang malam. Itu yang dikatakan malam. Wallahualam. Kalau sholat duha awal waktunya adalah saat matahari setinggi tombak di arah timur. Kapan matahari sudah naik setinggi tombak, yaitu sekarang dikenal dengan waktu syuruk, maka disitulah awal waktu duha. Akhir waktunya yaitu sebelum matahari di tengah langit. Sebelum matahari di tengah langit. Karena kalau matahari di tengah langit, cara mengetahuinya adalah kita berdiri di luar atau ada benda kita tancapkan di luar. Ketika benda itu tidak punya bayangan, tidak ke timur, tidak ke barat, maka itu namanya matahari sedang berada di tengah. Di situ waktu terlarang sholat. Sehingga waktu duha sebelum itu. Akhirnya. Sebelum itu, akhirnya. Wallahualam. Di sini karena biasanya saya melaksanakan sholat duha 11.30. 11.30 belum waktu terlarang. Tapi kalau kita berhati-hati, jangan terlalu mepet. Jangan sampai nanti kita memang belum masuk waktu duhur, tapi ada waktu terlarang sebelum adzan. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi beda ini masalah waktu subuh sama waktu duhur. Karena sebelum subuh tidak ada waktu terlarang. Sebelumnya, sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh. Sementara sebelum adzan duhur ada waktu terlarang. Jadi kita harus berhati-hati, kalau bisa mundurkan lagi. Kapan matahari sudah mulai panas, di situ kita lakukan sholat duha. Dan itu paling utama dalam hadits Bukhari Muslim. Dalam hadits Bukhari Muslim, sholat duha yang paling utama adalah ketika matahari sudah mulai panas. Kata Nabi, hina tarmudul fisol, ketika anak-anak onta itu bangun dari tempat tidurnya. Dan onta itu akan bangun kalau matahari sudah mulai panas. Itu paling utama di sholat duha. Wallahualam. Jadi di sini katanya 11.30. Bagusnya dimajukan lagi sedikit, mundurkan. Jangan di dekat-dekat waktu terlarang. Kemudian dan sholat tahajud, biasanya saya bangun jam 04. Sampai suara masjid sudah terdengar mengaji. Yang saya pertanyakan, apakah masih dianggap sholat tahajud karena belum terdengar suara adzan? Betul. Kalau tahajud, betul. Karena akan berhenti waktu, selesai waktu tahajud kalau masjid ada. Kalau masuk waktu subuh. Kemudian pertanyaan kedua, apakah masih bisa melakukan sholat qobliyah subuh di rumah di saat masjid sudah melaksanakan sholat wajib bagi ahwatnya dalam kurung? Alhamdulillah. Kalau bagi laki-laki tidak boleh lagi. Karena laki-laki kan wajib berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila sholat sudah qomat, tidak ada lagi sholat kecuali yang wajib. Artinya walaupun kita lagi di rumah lagi sholat, kemudian terdengar lafaz qomat di masjid yang kita mau pergi sholat, maka langsung kita batalkan. Kita batalkan, kita pergi sholat wajib. Ini laki-laki. Adapun perempuan karena dia tidak wajib berjamaah, maka tidak berlaku hadis tadi. Boleh dia sholat sunnah walaupun sudah qomat di masjid. Tidak masalah, karena dia tidak berlaku dengan qomat. Dia boleh sholat di rumah. Bahkan lebih baik di rumah sholatnya. Lebih baik di rumah sholatnya. Jadi sekali lagi itu untuk laki-laki yang harus berhenti, perempuan tidak. Apakah mengelola rumah tahfidz, sekolah Islam, rumah Quran, TPQ, dan mendapatkan hasil keuntungan termasuk dalam perkara jual beli agama? Tidak masuk. Kalau dia dibayar dengan mengelola itu, tidak masuk dalam hal itu. Karena yang diizinkan untuk dibayar itu oleh Nabi
orang yang mengajarkan kita Quran, yang diizinkan untuk dibayar. Mereka adalah orang yang paling berhak kita bayar. Sehingga kalau dia terima yang kita bayar, memang dia ambil haknya. Dia ambil haknya. Apalagi kalau dia tidak punya kerjaan kecuali itu. Kalau dia tidak punya kerjaan kecuali itu, maka kita bayar dan dia ambil. Kita bayar dan dia ambil. Memang orang yang paling berhak mendapat bayaran adalah mereka. Kita bayar orang yang kerja rumah kita. Iya. Itu untuk kita tinggal di dunia. Sementara orang yang mengajarkan kita Quran, anak kita tidak mau bayar, berarti kita tidak paham keutamaan. Kita tidak paham keutamaan. Dan bagi yang mengajarkannya, boleh. Iya, kalau orang tidak mengerti juga untuk membayar, boleh dia umumkan. Siapa yang mau mengaji sama saya, ya bayar. Atau siapa yang mau masuk sekolah ini, bayar. Tidak masalah. Itu untuk kemaslahatan supaya dia bisa fokus mengajarkan di TPQ-nya tadi atau di rumah Qurannya tadi. Ya, daripada nanti tidak dibayar, tapi dia pergi kerja sudah daftar orang, mana gurunya? Lagi jual bakso. Kan tidak bagus. Bukan mencela jual bakso. Bagus orang usaha begitu. Cuman kalau bisa dia dibayar fokus mengajar Quran anak-anak kita, lebih bagus daripada dia bekerja. Dan sekali lagi tidak apa-apa dia umumkan bahwa yang mau ke sini saya tetapkan bayar sekian. Tidak mengapa. Karena sekarang kita tidak ada pembayaran dari Baitul Mal. Kecuali ada pembayaran dari situ, baru alhamdulillah. Ya ada pemerintah misalnya yang menjamin, alhamdulillah dia tidak boleh tarik biaya dari hal tersebut. Bagaimana bisa tetap bersabar dan menghilangkan rasa benci terhadap orang yang menyakiti gitu ya kita dan tanpa membalasnya. Iya. Bisa mungkin kita baca ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan keutamaan memaaf. Walaupun sebenarnya kita tidak baca ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan keutamaan memaafkan, kita cukup baca ayat Khudil afwa misalnya. Kita bukan orang yang bisa tahu banyak ayat. Misalnya cukup kita baca ayat Khudil afwa. Ambil jalur maaf. Kita ingat, wah ini perintah Allah. Pasti baik untuk saya. Itu saja satu ayat. Kita baca, Allah tidak pernah mengajak kita kepada sesuatu yang tidak ada pahalanya. Mungkin dengan itu bisa kita bersabar. Iya. Karena dengan mengetahui janji Allah, kita akan sabar dalam hal tersebut. Walhal. Kalau mau tambah, ya baca ayat-ayat atau hadis yang utamanya memaaf. Utamanya memaaf. Bagaimana menyikapi perkataan teman-teman yang mengatai kita Ustaz? Bagaimana menyikapi perkataan teman-teman yang mengatai kita Ustadz online karena sering share dakwah di akun medsos? Tidak masalah. Iya, tidak masalah kalau kita sering share kebaikan, kemudian orang bilang kita Ustadz medsos, tidak masalah. Nggak usah diambil pusing. Iya, alhamdulillah orang berkata begitu, ya nggak usah diambil bahwa itu kejelekan. Itu mungkin siapa tahu dibangun di atas persangkaan baiknya. Oh kita ini ustaz. Atau kita ini setengah belum tak. Karena sering menyampaikan kebaikan. Tidak masalah. Iya, anggap saja itu pujian. Tidak usah berhenti dalam menyampaikan kebaikan. Tidak usah. Karena kalau setiap perkataan itu kita anggap tidak baik, masalah itu. Iya, alhamdulillah kalau kita dikatakan ustadz, tidak ada masalah. Yang penting kita tetap tawaduk, tetap merendah. Ya, jangan menganggap diri kita sudah jago sekali kalau dipanggil ustadz. Ya, sudah bisa berfatwa ke sana kemari. Ya, kita tentunya harus tetap mengenal diri kita. Wallahualam. Saya mau bertanya, apakah boleh memakai pakaian atau sepatu yang ada gambar hewan
seperti logo atau merek baju. Tetapi gambarnya kecil, 2 cm kali 2 kali 2 cm. Iya. Itu gambar muhana. Itu gambar yang dihinakan. Iya, gambar logo itu bukan gambar yang diagungkan. Iya, itu hal tentunya kalau gambar yang dihinakan tidak masalah. Yang masalah itu kalau kita agungkan. Dapat logo itu kita cium, oh Masya Allah, lama aku cari. Iya, nah, itu sudah diagungkan. Kalau diagungkan tidak boleh. Bahkan tidak boleh kita beli barangnya. Kalau sudah ada pengagungan. Tapi kalau itu hanya logo saja, kita butuh barangnya, itu namanya gambar yang dihinakan. Tidak masalah. Kita beli sesuatu yang bergambar untuk kesek, untuk gorden, tirai. Tidak ada masalah, itu dihinakan. Itu adalah yang dihinakan. Wallahualam. Ustaz, usia anak 65 tahun. Masya Allah. Panjang umurnya. Nabi saja 63. Masya Allah. Pensiun swasta. Anak punya rumah hasil usaha dan 1 rumah waris. Rumah waris anak nilainya jauh lebih tinggi dari rumah anak hasil usaha. Rumah waris anak buka usaha pelontongan dan kurus sembako. Anak punya 2 anak masih kuliah dan usaha sembako tidak mencukupi kebutuhan kuliah anak. Anak punya rencana menjual rumah waris anak untuk biaya kuliah anak-anak sampai selesai untuk anak dan istri sampai selesai dan untuk anak dan istri haji. Untuk sedekah beramal dan biaya hidup hari tua anak. Agar anak bisa lebih fokus ibadah dan hanya jualan kecil-kecilan. Apakah dalam agama ini dibenarkan Ustaz? Karena istri anak melarang anak jual rumah waris. Dan tetap jualan usaha sembako. Usia anak sudah tua, kalau bisa beramal dengan lebih besar lagi, hasil jual rumah waris, kenapa harus yang sedikit dengan tetap mempertahankan rumah waris anak? Iya, juga nggak mau terlibat apa ini? Intinya ini pertanyaan saya adalah ini rumah waris untuk kita seorang atau ada hak orang lain? Siapa punya ini? Karena kalau saya bilang ini jual, jangan sampai ada saudara kita yang lain. Nanti kita bilang, usah suruh jual. Itu masalah. Siapa punya ini? Tidak apa-apa kita mengaku. Tidak ada masalah. Hadiah ya? Hadiah. Iya. Jadi anggaplah ya. Anggap. Ini rumah warisan memang punya tak sendiri. Iya. Kita misalnya anak satu-satu. Atau kita punya banyak saudara tapi masing-masing sudah dapat. Ini memang punya tak. Tapi sebagai warisan. Maka hak kita untuk menjual. Tidak ada itu ketentuan bahwa kalau warisan tidak boleh dijual. Berarti tidak boleh kita pakai, tidak boleh kita makan. Kan begitu kalau seperti itu. Yang jelas kapan ahli waris yang mewarisi meninggal, kemudian ahli waris mendapatkan bagian dari harta warisan itu, maka harta itu punya dia. Boleh dia jual, boleh dia sedekahkan, boleh dia simpan. Haknya itu sudah pindah ke pemilikan. Jadi tidak ada lagi dibilang harta warisan tidak boleh dijual. Tidak ada larangan. Silakan dijual, silakan dipakai, silakan disimpan, silakan disedekahkan. Itu adalah sudah menjadi haknya si ahli waris. Iya, haknya si ahli waris. Jadi kita sampaikan kepada istri bahwa warisan itu adalah boleh dijual. Apalagi ada maslahatnya yang lebih tinggi. Ada maslahatnya yang lebih tinggi. Seperti yang disebutkan oleh penanya. Nah, kecuali ada orang lain. Tidak boleh kita jual selama yang lain tidak mau. Karena harta yang diserikati tidak boleh kita jual. Iya, tidak boleh kita jual sampai semua yang berserikat sepakat untuk jual. Jangan saudara harta waris. Kalau ada kita punya rumah ya di depan, terus kita kasih jalan untuk rumah di belakang.
Iya, tidak boleh kita jual ini rumah Kak sampai ada izin orang di belakang. Karena ada serikat jalan. Jangan sampai nanti yang membeli dia tutup itu jalan, ada haknya orang. Ini orang bukan ahli waris. Iya, ini namanya sesuatu yang berserikat. Tidak boleh kita berbuat walaupun itu hakta kalau membahayakan orang lain. Iya, apalagi ini ahli waris sekali lagi. Ada pembagiannya di Quran. Ada pembagiannya di Quran. Itu wallahu alam. Alhamdulillah. Cukup. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau banyak kekurangan di pertemuan malam hari ini. Semua yang benarnya itu dari Allah dan yang salah serta kekurangannya dari kami sendiri. Kami mohon ampun dari hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.